Shalom sahabat LTVC, selamat tahun baru. Suatu sukacita bagi kami dapat melayani Tuhan melalui media online ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Dan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, apabila kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, maka yang demikian tentunya tidak baik. Hal ini bisa saja terjadi dalam karir, bisnis, keluarga, maupun persahabatan. Akibatnya orang tersebut tidak pernah mencapai potensinya yang maksimal. Karena yang bersangkutan harus mengulang terus dari awal. Hal ini jelas membuang waktu dan percuma. Oleh sebab itu, seseorang perlu ditegur agar dapat kembali ke jalan yang benar. Tentu ada cara menegur yang baik sehingga dapat memotivasinya kembali. Alkitab mencatat di Wahyu 3 ayat 19, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hati kita untuk bertobat." Tema khotbah hari ini adalah berani menegur yang salah. Mari sobat LTVC, siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat poin-poin yang akan dikhotbahkan. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita naikkan syukur kita kepada Allah. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari naikkan hati kita dengan penuh sukacita untuk berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu berada, kita naikkan pujian bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah ragu dan tetap hati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak pernah kuragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Engkaulah Raja kami. Yesus Kaulah Raja Dalam hidup berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari saudara kita bertepuk tangan bagi Tuhan dengan sungguh katakan, tak pernah kuragu mengikuti Tuhan. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Dan kami
siap untuk memperkatakan segala kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan pernah ragu saudara. Apapun rintangan dalam hidup kita, berani memperkatakan firman Tuhan. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya kami berjalan, selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, Dia Allah yang sungguh baik. Mari katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita angkat lebih lagi hidup kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan hadirat Allah. Katakan dengan sungguh, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Kau sungguh. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji. Mari angkat saudara, hati dan pikiran kita menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang dilimpahkan bagi setiap kami umat. Katakan lebih sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari saudara bangkit berdiri dari tempatmu. Mari angkat kedua tangan kita dan hati kita, katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua keagungan, semua keagungan, terima kasih Tuhan. Haleluya, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Mari angkat hatimu saudara, lebih sungguh lagi katakan, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat suara kita saudara, bukakan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, berbicaralah bagi kami. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Mari saudara, lebih lagi kita terima firman Tuhan, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, mau melakukannya dan membagikannya dan memperkatakan apa yang benar dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama katakan, kami mau renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan sungguh katakan, aku mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini keluar dari dalam hati kita, saudara. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Ku renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, katakan, menyenangkan hati-Mu. Amin, amin, amin. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, senang dapat jumpa dengan Bapak Ibu di mana kita ada dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang begitu menggembirakan karena Tuhan sudah menolong kita dalam segala macam cara dan kita melihat bagaimana perbuatan-perbuatannya ajaib dalam kehidupan kita. Sebelum lebih lanjut kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu kalau kami boleh mendengar firman-Mu kembali. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kehidupan kami Tuhan. Kami memiliki setiap kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami akan melakukan apa yang Kau mau sehingga hidup kami akan semakin diberkati. Dan Kau akan menolong kami Tuhan untuk terus-menerus Tuhan mengikuti kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan kami akan meraih setiap janji yang Kau sudah sediakan buat hidup kami. Urapan-Mu buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, adalah indah jikalau kita terus-menerus ada dalam ibadah yang terus-menerus diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan mendasari firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya buat Bapak dan Ibu. Yaitu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini bukan hanya di firman Tuhan katakan, yaitu untuk kita memberitakan firman Tuhan. Kita bukan hanya didorong untuk terus menceritakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi juga firman Tuhan mengatakan supaya kita menyatakan apa yang salah. Menyatakan apa yang salah dan menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan mau juga
kita bukan hanya beritakan kabar sukacita, tapi juga kita berani menegur orang yang mungkin melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Nah, di dalam firman Tuhan kita akan belajar dari soal, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri yang menegur Petrus, di mana Petrus sudah melakukan kesalahan. Kita akan buka di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Saya ulangi sekali lagi, Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya. Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan hari ini mau berbicara kepada kita. Kenapa? Yaitu mengapa Yesus mau menegur Petrus yang sudah melakukan kesalahan? Karena saya yakin dan percaya Yesus sungguh-sungguh mengasihi Petrus. Karena Yesus mau Petrus benar-benar melakukan sesuatu yang benar, saudara. Dan mungkin banyak kali kita melihat teman kita, saudara seiman kita, atau mungkin yaitu anak kita melakukan kesalahan. Saya yakin dan percaya saudara akan menegurnya, bukankah demikian saudara? Kalau kita lihat dan perhatikan saudara, kita misalnya mempunyai anak kita melakukan kesalahan, yaitu dia suka cheating, misalnya suka menyontek dalam sekolahnya. Maka kalau saudara membiarkan anak saudara melakukan demikian, maka satu kali kelak saudara, anak itu akan mengalami kemerosotan dan bahkan akan mengalami kehancuran. Tetapi karena saudara mengasihinya, maka saudara akan menegur anak saudara supaya dia melakukan yang benar, supaya dia melakukan yang akan membawa dia diberkati Tuhan. Saudara, demikian pun dengan Yesus. Yesus begitu mengasihi Petrus. Ketika Petrus melakukan kesalahan, maka Yesus menegurnya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus menegur daripada Petrus itu? Dan kita mau belajar ketika kita juga mungkin melihat saudara kita, teman seiman kita, atau yaitu orang-orang yang kita kasih itu melakukan kesalahan, supaya lakukan yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu Tuhan mau bilang, jangan menegur di depan orang banyak, saudara. Sekali lagi saya katakan, jangan menegur di depan orang banyak. Lihat dalam Matius pasal 16 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Artinya Petrus membawa sebelumnya itu Yesus ke samping, dan ketika sementara mereka berbicara, mereka cuma berdua, saudara. Yesus mengatakan sesuatu kepada Petrus, saudara. Jadi Tuhan mau bilang ketika saudara menegur seseorang, jangan di depan orang banyak, saudara. Kenapa, saudara? Sebab ketika saudara menegur orang di depan banyak, orang itu akan merasa direndahkan. Dan mungkin bahkan dia akan frontal mengatakan sesuatu yang membentengi dirinya, saudara. Dan hari ini belajar daripada Yesus. Ketika mereka berdua, Yesus mengatakan, hai Petrus, hai nyalah engkau penggoda. Atau kalau mungkin dalam terjemahan baru mengatakan, hai nyalah iblis. Tetapi dalam terjemahan yang lain mengatakan, hai nyalah engkau penggoda. Yang menggoda untuk Yesus melakukan sesuatu yang tidak benar, saudara. Saudara, Tuhan mau kita, yaitu kenapa untuk kita menegur, yaitu jauh atau ada dalam waktu berdua, saudara, supaya kita tidak merendahkan atau menghargai pribadi orang tersebut. Apalagi kalau saudara memiliki anak-anak, saudara, di mana anak-anak saudara mungkin masih kecil, tetapi ketika saudara menegurnya di depan umum, dia akan sangat malu sekali. Dan bahkan mungkin saudara, dia tidak akan berani untuk ngobrol dengan yang lain, satu dengan yang lainnya. Saya memiliki anak, saudara, ya. Ketika dia melakukan kesalahan, waktu kami ada dalam ibadah, saya sebelum pandemik, saudara, kami selalu melayani, saya dan suami saya. Dan anak saya baru waktu itu 3 tahun, saudara. Kami ajak kemanapun kami pergi. Pernah satu kali pelayanan juga sampai 4 session atau 5 session dari pagi sampai sore, saudara. Anak saya sudah saya biasakan bahwa di gereja enggak boleh jalan-jalan, di gereja enggak boleh lari-lari, di gereja enggak boleh teriak-teriak. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia agak nakal, sedikit nakal, saudara. Lalu kemudian saya cuma mencatatnya dan saya enggak marah dia di depan umum. Tapi ketika sampai di rumah,
saya menegurnya dan saya melakukan disiplin, yaitu untuk duduk di bangku, saudara. Dan sejak itu, saudara, dia tahu bahwa saya menghargai pribadinya. Saya justru mengasihi dia, enggak menegur, enggak membuat malu, enggak bilang nama anak saya Alfian, saya bilang, Alfian, kamu nakal ya, mami pukul ya. Tidak, saudara. Bukankah ketika kita berteriak-teriak kepada anak kita atau kepada teman kita, bukan hanya kita memalukan anak kita atau teman kita itu, tapi kita juga akan memalukan buat diri kita sendiri. Sebab itu marilah menjadi bijaksana seperti Yesus. Yesus menegur Petrus. Dia mau supaya Petrus tidak direndahkan, tetapi Petrus merasa dihargai, saudara. Dan ketika saya melakukannya, saudara, anak saya berubah. Setiap kali kemanapun kami pergi pelayanan, kami selalu membawa anak kami. Satu kali pernah kami pelayanan, saya pernah pergi pelayanan ke BSD, saudara. Itu bisa perjalanannya, saudara, dari rumah jam 5 sampai di sana setengah 8. Jadi 6, 7, setengah 8, 2 jam setengah. Tapi anak saya duduk manis, dan ketika saya khotbah pun dia duduk manis, saudara. Saudara, sampai orang yang mengundang kami bilang, wow, kamu Alfian, kalau tante punya jempol 10, tante kasih 10-10-nya buat kamu. Saudara, kenapa, saudara? Dia merasa dihargai, saudara. Hari ini Tuhan mau bilang, ketika mungkin temanmu salah, suamimu salah, istrimu salah, jangan tegur di depan umum sehingga dia merasa direndahkan. Tapi engkau akan menegurnya bersama-sama ketika engkau ada berdua dengannya, saudara. Yang berikutnya, saudara, mengapa kita yaitu menegurnya, yaitu ada di tempat yang tertentu atau bersama-sama, tidak di depan orang banyak, saudara, yaitu supaya dia tidak marah, saudara. Sebab ketika biasanya, saudara, ya, refleks yang ada terjadi seorang manusia ketika ditegur di depan umum, dia langsung membentengi dirinya. Ya, saudara, ya. Dia langsung menganggap bahwa dirinya benar, saudara. Tapi, saudara, ketika saudara tidak menegurnya di depan umum, maka dia tidak akan marah, saudara. Dia akan bilang, oh benar ya, kamu mau mengatakan kamu sungguh-sungguh mengasihi saya, dan saya mau melakukan apa yang kamu katakan. Saya mau merubah sikap saya. Saudara, sama seperti Yesus. Dalam Matius 16 ayat 22 pun, Petrus menarik Yesus ke samping. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ingin menjadi pengikutku, ayat yang ke-24 dikatakan, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengangkat salibnya dan mengikut aku. Saudara, lihat respon daripada Petrus ketika dia ditegur oleh Yesus, dia tidak di depan umum, maka Petrus tidak menyimpan kemarahan. Tapi Petrus tetap mengikut Yesus. Dia tetap memikul salib yang ditentukan buat dia, saudara. Dan akhirnya kita ketahui bahwa Petrus mati dengan, yaitu dia kepalanya di bawah dan dia disalib, yaitu dengan kepalanya di bawah. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus, dia tahu persis bahwa Yesus mengasihinya dan dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan sehingga kita lihat, mari kita akan belajar pada Yesus bagaimana dia menegurnya. Dia tidak menegur di depan umum, tapi bahwa sahabatmu, saudaramu, suamimu atau istrimu berdua dengan engkau, dan engkau akan mengatakannya. Yang berikutnya, saudara, ya, yang berikutnya, bagaimana cara kita menegur orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan, ya, saudara. Yang kedua, yaitu Yesus mengajarkan kepada kita berbicara langsung kepada orang tersebut, yaitu muka dengan muka, ngomong langsung dengan orang tersebut, jangan di belakangnya, saudara. Kalau kita perhatikan dalam firman Allah yang hidup, Matius pasal 16 ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus mengajak dia berbicara sebentar dan mengajukan protes. Katanya, kiranya Allah akan mencegah hal yang demikian itu menimpa guru. Saudara, Petrus ketika mengajak Yesus bersama-sama, lalu kemudian Yesus mengambil kesempatan itu untuk bicara muka dengan muka, saudara. Yesus enggak ngomongin Petrus, tadi loh, Petrus ngomongnya enggak enak, masa dia seperti ini gini? Enggak, saudara. Tapi Yesus ngomong secara pribadi, lepas pribadi, dia muka dengan muka. Dan hari ini kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika mungkin saudara kita salah, ketika mungkin suami atau istri kita melakukan kesalahan, mari kita akan bicara langsung dengan orang tersebut, sehingga mereka akan merasa bahwa orang itu mengetahui kesalahannya. Saudara, ketika kita berbicara langsung, maka orang itu akan mengetahui kesalahannya secara langsung. Kalau saudara berbicara di belakang orang tersebut,
maka orang tersebut akan bertanya-tanya. Dan ketika bertanya-tanya, akhirnya dia menyimpan sesuatu, kepahitan, kemarahan. Dia merasa dirinya benar. Tetapi kalau engkau mengajaknya berbicara muka dengan muka, maka orang itu mengetahui persis bahwa sesungguhnya engkau melakukannya dengan kasih. Engkau mau dia melakukan yang benar. Saudara, kenapa saudara? Sebab ketika saudara kita menyimpan kepahitan yang ditumpuk saudara, itu akan menyebabkan yaitu sakit penyakit. Bukankah WHO, yaitu World Health Organization mengatakan 70% orang kena sakit kanker saudara, karena dia menyimpan kepahitan. Mari saudara, kita tidak ingin saudara seiman kita tidak ingin suami atau istri kita menyimpan kepahitan karena kita melakukan yang salah, yaitu dengan kita mengomongkan dia di belakangnya, dengan kita ngomongin, ngegosipin dia di antara teman-teman seiman kita atau di antara orang-orang yang lain. Tapi hari ini kita mau bilang, Tuhan, kalau mungkin selama ini saya tidak berani menegur orang itu secara muka dengan muka, beri saya keberanian, dan saya mau orang itu Tuhan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus berani menegur orang itu muka dengan muka seperti Yesus menegur Petrus, saudara? Supaya orang itu pun bisa berubah, saudara. Ketika Yesus menegur Petrus mungkin saat itu enggak langsung berubah, tetapi Petrus sedikit demi sedikit dia mengerti dan mengenal siapa Yesus secara pribadi. Bahwa Yesus itu bukan pribadi yang munafik. Yesus itu bukan hanya ngomong di belakang, tetapi sungguh-sungguh akhirnya dia mengenal Yesus sungguh-sungguh Mesias. Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Dan dia mengetahui bahwa aku seharusnya mengikut Yesus yang sungguh-sungguh adalah Allah sejati. Dan kita mengetahui bahwa akhirnya Petrus berubah, saudara. Dia menjadi pengikut Yesus yang handal dan bahkan menjadi pemimpin daripada ribuan murid-murid Yesus yang lainnya. Mari saudara, kalau kita melihat saudara teman atau saudara seiman kita melakukan kesalahan, dengan penuh kasih kita akan menegurnya dan kita akan membawa dia kepada jalan-jalan Tuhan. Yang berikutnya, kenapa saudara? Bagaimana Yesus yaitu menegur seseorang yang bersalah, yaitu Petrus khususnya. Maka yang ketiga yaitu bawalah pemikiran orang yang bersalah itu kepada kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi, bawalah pemikiran orang yang bersalah itu kepada kehendak Allah. Di dalam ayat 23, Yesus mengatakan demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus ingatin kepada Petrus, kamu memikirkan, yaitu kamu memberikan pemikiran apa yang dipikirkan manusia. Kenapa saudara? Karena selama ini Petrus melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan yaitu wanita saudara, dan lebih dengan laki-laki yaitu 5.000 orang, dan wanita pasti saya akan lebih banyak lagi, bisa 10.000 orang saudara. Belum termasuk anak-anak saudara. Dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan saudara. Yesus memberikan juga 4.000 orang yang makan saudara. Lalu Yesus melakukan mujizat dengan kesembuhan, yaitu orang yang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh dia bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat saudara. Petrus melihat keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan Petrus berpikir, ini adalah Mesias. Enggak mungkin terjadi bahwa Yesus akan dianiaya, Yesus akan disalib. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tahu persis ketika dia datang ke dunia untuk melakukan keselamatan. Seperti yang dinubuatkan oleh, yaitu di dalam Daniel pasal 9 ayat 26. Di sana dikatakan, pada akhir masa itu pemimpin pilihan Allah itu akan dibunuh, padahal ia tidak bersalah. Saudara, Yesus mau menggenapi perkataan nubuatan di Daniel. Yesus juga mau menggenapi perkataan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus mau mengingatkan Petrus, aku datang ke dunia ini karena aku punya direncanakan untuk menyelamatkan manusia, supaya engkau juga diselamatkan. Yesus mau menggiring pemikiran Petrus bahwa nyalah pemikiran manusia. Kenapa saudara? Karena Yesus mau ingatkan, jangan pilih cara yang gampang. Kenapa saya katakan pilih cara yang gampang?
Ketika Yesus pernah dicobai di padang gurun, di dalam Matius pasal 4 ayat 8, firman Allah yang hidup mengatakan demikian, saudara ya. Matius pasal 4 ayat 8, setelah itu iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya bangsa-bangsa di dunia ini dengan segala kemuliaannya. Jadi Yesus diperlihatkan oleh iblis segala kemuliaan yang ada di dunia ini bersama dengan bangsa-bangsanya. Lalu kemudian apa terjadi? Ayat yang ke-9 dikatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu, katanya, asalkan engkau mau berlutut dan menyembah aku. Iblis menawarkan sesuatu yang gampang buat Yesus. Yesus, kalau engkau mau disembah, kalau engkau mau memiliki semua kemuliaan ini, gampang, engkau tinggal sujud sembah aja aku. Lihat saudara, Yesus ingat ketika iblis menawarkan itu, dan Petrus pun menawarkan cara yang gampang. Hei Tuhan, engkau tidak akan mati, engkau tidak akan mengalami penderitaan karena engkau adalah Mesias. Dan Yesus mau mengatakan pada Petrus, Petrus, jangan pilih yang sangat mudah, tapi aku sudah direncanakan untuk menebus manusia. Hari ini saudara, Tuhan mau engkau kembali, yaitu untuk menjadi anak-anak Tuhan, memiliki rencana, memiliki konsep pemikiran-pemikiran Allah, bukan pemikiran manusia. Kalau engkau ditempatkan Allah di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah saudara seiman yang mungkin mau menjadi penegur, mari kita akan menegur dengan kasih. Dan kalau engkau ditegur oleh seseorang, mari kita akan menerima dengan kasih. Dan kita mengkoreksi diri kita dan berkata, Tuhan, aku terbuka dengan setiap koreksi yang mungkin saudara seimanku katakan, sehingga hidupku akan mengalami, yaitu kemenangan, mengalami pertolongan, bahkan karakterku semakin diubahkan. Bukankah seseorang bisa berhasil karena 80% karena karakter? Dan ketika kita mau ditegur oleh orang lain, mari kita akan membuka diri kita dan bahkan kita mau bilang, yes God, aku mau berubah. Aku tidak mau melakukan dosa. Hari ini, berapa banyak di antara saudara, mungkin engkau mengalami ditegur oleh seseorang, sakit gak enak, tapi engkau mau bilang, saya mau terbuka Tuhan, dan saya mau berubah untuk melakukan yang benar. Kalau engkau menjadi penegur, jangan bergirang dengan kesedihan orang lain, tapi engkau akan mengambil waktu bersama dengan orang itu dan berdoa. Bukankah Yesus bilang, Petrus, Petrus, aku berdoa untuk engkau supaya engkau tetap kuat dan bahkan menjadi pemimpin buat murid-murid yang lain. Hari ini saudara, izinkan Tuhan akan mengubah hatimu dan memberkati kehidupanmu. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau katakan buat kami. Mungkin Tuhan ketika kami ditegur sakit Tuhan, mungkin membuat kami terluka. Mungkin kami tidak mau berjumpa dengan orang itu. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi orang yang rendah hati, terbuka dengan firman-Mu, dan kami menjadi orang yang akan diubahkan Tuhan, memiliki karakter seperti Kristus. Dan bahkan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang dibenarkan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini mengalami Tuhan kesulitan-kesulitan. Engkau akan memberkati setiap usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan. Dan Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan sahabat LTVC. Pada hari ini kita mendengarkan sebuah sharing firman Tuhan, berani menegur yang salah. Dan ini luar biasa sekali untuk kebaikan, untuk kebenaran, tentunya harus berani menegur apabila ada yang salah. Hari ini kita mendengar memang luar biasa sekali Bu Yohana menyampaikan sharing firman. Baik sahabat TVC, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ada baiknya kita hening sejenak bersama-sama untuk bisa melakukan perjamuan kudus dengan baik. Terima kasih sahabat TVC, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Firman Tuhan di dalam Yohanes 6:56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian juga Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dengan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Yohana. Berani menegur yang salah, Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan untuk menjadi alat-alat-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang berani memegang teguh kebenaran. Tuhan, terima kasih sharing akan hari ini. Kami berdoa Engkau memberkati semua sahabat LTVC yang mendengarkan program kami, program ibadah kami, agar menjadi anak-anak yang benar-benar teguh memegang kebenaran dan mampu menegur yang salah. Kau memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada, agar kehidupannya Kau berkati, keluarganya Kau berkati, pekerjaan, bisnis, dan karir semua Kau berkati. Studi anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati. Semua sahabat LTVC berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa apabila ada sahabat LTVC yang dalam keadaan sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit yang diderita oleh sahabat LTVC. Tuhan berkati Indonesia, berkati pemerintahannya, berkati rakyatnya semua, sehingga damai sejahtera sukacita menyertai negara kami. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.